Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Fendi Elektronik 80. Pada kesempatan pagi ini saya mau berbagi seputar tentang perbaikan televisi. Sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa ya teman-teman, dukung kami dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Kali ini saya kedatangan servisan sebuah televisi LED 43 in dengan tipe TV Samsung dengan tipe UA43TU 6900. Televisi ini semula mati total karena power supply, kata yang punya ya, usernya, televisi ini terkena sengatan tir, sehingga saya cek ada kerusakan pada bagian blok power supply-nya ya. Ini saya ukur yang rusak pada bagian IC PWM. Ini kebetulan power supply-nya menggunakan sistem dual fed dan menggunakan sistem kerja SMS dan PFC ini ya. Untuk itu saya sulit mencari spare part-nya dan banyak sekali pendukungnya yang rusak, sehingga harus saya ganti satu modul, dan kebetulan saya dapat di online, yang banyak dijual di online ya. Ini telah datang, dan televisi ini telah saya ganti modul, dan saya coba. Di sini normal, sudah tidak ada kendala ya, dan plug and play tidak perlu dilakukan modif. Untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi dan pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini saya mau menerangkan bagaimana sistem kerja power supply televisi Samsung UA43TU 6900, sistem kerja dan bagian-bagian mana blok pada power supply ini, dan test point tegangan keluaran pada televisi ini ya. Kita sebelum ini ya, ini yang normal ya, ini yang rusak ini. Sebelum melakukan pengukuran tegangan test point pada keluaran power supply televisi ini, kita harus mengenali lebih dahulu bagian-bagian dalam power supply ini ya. Kita amati terlebih dahulu pada bagian power supply ini. Kalau kita lihat pada blok power supply ini terdapat dua trafo ya. Ini trafo PFC dan ini trafo SMPS. Ya, di sini saya menerangkan, siapa tahu bisa bermanfaat ya. Mungkin ada rekan-rekan teknisi yang tidak tahu sistem kerja power supply yang menggunakan PFC, istilah singkatannya power factor koreksi, atau bahasa Indonesianya koreksi faktor daya. Tujuannya apa diadakan atau difungsikan PFC pada power supply dengan biasanya televisi dengan ukuran besar, kalau tidak yang membutuhkan daya besar. Maaf, ini nggak upload. Saya lanjutkan ya. Ini tujuan dari PFC tidak lain tidak bukan untuk yang pertama efisiensi daya, dan juga efisiensi komponen ya. Komponen tidak memerlukan filter yang besar atau elko yang besar ya, sehingga bisa lebih hemat dan kerja power supply ini lebih maksimal. Dikarenakan kalau daya rumah tangga dengan daya kecil 450 bahkan di bawah 1000 itu bisa mengalami penurunan, karena daya elektronik itu sendiri yang digunakan tidak stabil, sehingga dalam pemakaian nanti bisa mengalami penurunan. Untuk itu diperlukan namanya PFC ya, power factor koreksi, untuk mengoreksi daya agar lebih efisiensi dan stabil, tidak mengalami penurunan pada perangkat ini ya, perangkat kerja pada elektroniknya itu sendiri. Itu baru pengenalan PFC ya, fungsi dan istilah PFC ya. Lanjut saja ke pokok permasalahan ya. Kita amati terlebih dahulu pada televisi power supply Samsung ini terdiri dari
dua keluaran sekunder ini yang difungsikan untuk menyuplai mainboard dan backlight ya. Televisi ini menggunakan dua keluaran 13 volt 13 volt, dan untuk menyuplai lampu backlight ini tegangannya 200 lebih ya, 225 voltan. Nah, bagaimana sistem kerja televisi ini ya, saya akan menjelaskan, kita belajar bersama ya. Saya juga masih belajar ini. Pertama-tama di sini pasti ada tegangan dari PLN ya, masuk lewat ini terminal ini ya, terus dilibatkan ini filter lilitan, dan ada nama rangkaian PFC ya, guna untuk menstabilkan daya dan mengefisiensi daya agar power supply ini bisa kerja stabil dan maksimal. Ini ada rangkaian namanya driver PFC nya ini driver PFC, nah, besar ya, ini driver PFC, dia untuk mengedrive MOSFET ini. MOSFET-nya ini maaf ini dua ya, ini ya, untuk mengedrive MOSFET ini ya, yang berguna tujuan nanti untuk memboost up tegangan dari tegangan 300 volt DC di up menjadi 360 sampai 400 volt ya. Ini ya, sistem kerja PFC itu menaikkan voltase dan ampere sehingga daya yang dihasilkan ini stabil, tidak mengalami naik turun ya, dan efisiensi lebih hemat ini. Terus ini juga ada sistem kerja startup juga ya, IC driver PFC ini disuplai dari tegangan ini primer sendiri ya, untuk mengaktifkan PFC. Nanti perintahnya dari ini tegangan umpan balik dari 300 volt, posisi standby. Nanti begitu di on kan, maka PFC akan bekerja dan menaikkan, memboost up dari 300 menjadi 360 sampai 400 volt kurang lebih. Ini rangkaian PFC nya, ini ada IC driver PFC ini, maaf kameranya tuh nih. Nah, ini driver untuk mengedrive MOSFET ini, dan dilewatkan coil, terus dioda ini ya, coil ini, trafo ini, terus masuk dioda, dapat telco ini dinaikkan menjadi 360 sampai 400 volt guna memberi tegangan pada ini power supply ini SMP-S nya ya. Ini posisi standby, rentangnya 300 volt. Kalau sudah bekerja sampai 360 sampai 400, ini gulungan primernya emang didesain mampu sampai 400 volt. Kalau ini SMP-S nya tidak didesain gini, keluaran sekundernya maka akan naik. Ini sudah didesain dengan ukuran yang sesuai konstruksi PFC ya, sehingga tidak mengaruhi tegangan input masuk besar, tetap outputnya tetap stabil. Ini sudah didesain dengan kumparan sesuai ukuran PFC nya ini. Terus ini dari tegangan 400 volt masuk ke ini ya, gulungan trafo SMP-S, dan driver ini untuk mengerjakan power supply-nya menggunakan juga dual fed ini dual fed ya power supply-nya, dan keluaran kerja dari trafo ini ada dua ya, sekunder ya. Ini dua dioda ini untuk keluaran test point 13 volt, dan yang satu ini ya, posisi pinggir berfungsi untuk tegangan inverter backlight sebesar 225 volt ya. Ini masuk pada elko ini. Ini juga ada driver inverter ini
ini, dan FET koilnya ada push up-nya juga dinaikkan untuk sebagai inverter. Langsung saja ya kita praktekkan ukur tegangan pada power supply ini menggunakan multitester. Yang perlu bisa persiapkan multi ya. Ini televisi Samsung power supply-nya ini sudah on walaupun tanpa mainboard ya. Ini kerjanya tanpa mainboard. Ini sudah test point pada power port ini sudah bisa keluar semua. Ini 13 volt, mau tegangan inverter 225 juga sudah bekerja ya. Langsung saja kita mulai ukur test point pada power supply televisi ini. Kita persiapkan terlebih dahulu multi ya. Ini kita tancapkan. Yang pertama-tama kita ukur bagian ini ya, elko besar ini ya. Ini udah di push up menggunakan rangkaian PFC ya. Oke. Nah, pada multi terukur kurang lebih 360 370 ya, naik turun ya. Udah naik ini. Terus ini masuk ke trafo ini ya. Dari dinaikkan push up masuk ke kumparan ini, dan driver ini sudah bekerja menggunakan dual FET sistem kerja SMPS ini ya. Terus bagian primer sudah bekerja ya. Ini terus kita ukur keluaran dari ini SMPS ini. Ini terdapat dua keluaran. Yang pertama ini keluar sebesar 13 volt, dan yang satu 223 volt ya. Ini untuk inverter backlight, dan yang satu ini untuk supply mainboard. Ini potnya pada televisi ini terdapat 12 pin ya, 12 pot ini, 12 kaki, 13 volt, ground, terus dim untuk kontrol backlight juga, BL on itu, terus ada PS on dan ground yang lain-lain. Ini udah normal. Ini kita coba tancapkan pada televisinya ya, kita aplikasikan apakah mudah-mudahan ini bisa normal ya. Juga kita lihat pada televisi ya, kita pasang terlebih dahulu power supply ini ke televisi. Kita lepaskan terlebih dahulu. Ini teman-teman, kita mulai pasang ya power supply ini ke televisi. Televisi ini power supply-nya tidak menggunakan baut, hanya menggunakan klip-klipan aja ya. Ini kabel yang menuju ke mainboard kita pasang, dan kita tancapkan kabel AC. Ya, terpasang semua, dan kita coba tancapkan steker ya ke CTN. Kita berdirikan televisi dahulu untuk mengamati pada tampilan layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai tancapkan ya. Tuh, tampil bagus Samsung Smart. Kita tunggu beberapa waktu. Tampilan pada layarnya ya, dan normal. Mungkin informasi ini sedikit garis besar ya sistem kerja televisi ini, walaupun tidak detail. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa ya berhidupkan channel elektronik agar dapat lebih berkembang. Terima kasih atas barunya. Salam dari Semarang.